Sebagai orang percaya, kalian pernah nggak ditanyain kayak, mengapa sih kalian menyebutkan Isa Al-Masih itu anak Allah? Apakah berarti bahwa Allah itu beranak? Apakah itu berarti bahwa Tuhan kalian itu beranak? Kalau kamu pernah menemukan pertanyaan demikian atau pernah bertanya hal demikian, maka jangan nyabut dulu bro, biar kita bahas pada video kali ini. Sebenarnya, sebelum kalian menanyakan hal demikian pada tahun 2021, ternyata pada abad ke-7 Masehi, pertanyaan yang sama telah ditanyakan oleh seorang khalifah pada zaman Abbasiyah, namanya Khalifah Al-Mahdi. Khalifah Al-Mahdi menanyakan persoalan tentang anak Allah kepada seorang patriark yang bernama Patriark Timotius I. Patriark itu sekedar info adalah pemimpin gereja pada saat itu, atau bisa disebut dengan paus gereja pada saat itu. Pertanyaan dari Khalifah Al-Mahdi kepada Patriark Timotius I direkam oleh Patriark Timotius I di dalam bukunya yang berjudul Apology of Timothy Before Caliph Al-Mahdi. Dituliskan di situ demikian. Summa sa'alni malikuna, kemudian raja kita bertanya kepada saya, amma ta'takid annal masih ibnullah, apakah atau tidakkah engkau beriktikad percaya bahwa Al-Masih adalah anak Allah? Jadi pertanyaan demikian ternyata telah ditanyakan 1200 tahun sebelum kita menanyakan hal tersebut. Kemudian pada abad 21 pertanyaan yang sama ditanyakan oleh seseorang di Indonesia dengan gaya yang berbeda. Kalau Khalifah Al-Mahdi menanyakan hal tersebut dengan sopan, dengan baik, dengan gaya yang santun, sedangkan pada abad 21 Masehi orang ini menanyakan hal tersebut dengan gaya yang nggak tahu, kita lihat saja ya. Dia mengucapkan kepada saya, Habib Rizik, selamat Natal. Saya tahu artinya, selamat hari lahir Yesus Kristus anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, mestinya saya tersinggung dong. Untuk gue gak kepret. Nah kalau kita tersinggung kan mestinya kita kepret, betul? Kurang ajar lo, anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidannya siapa? Jadi baik pada abad ke-7 Masehi dan abad ke-21 Masehi pertanyaan tersebut telah ditanyakan oleh orang muslim. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa pertanyaan itu diulang-ulang abad demi abad. Kalau pada abad ke-7 kita memiliki Patriark Timotius, maka izinkan saya pada abad 21 ini menjelaskan hal tersebut. Jadi mari kita memulai video ini dengan sebuah pertanyaan. Ma makna al-Masih ibnullah fil Masihiyah? Apa makna Kristus adalah anak Allah di dalam kekristenan? Secara singkat, makna dari kata anak Allah itu tidak bermakna secara harfiah. Itu tidak bermakna Allah memiliki seorang istri dan kemudian timbullah anak Allah. Tidak demikian. Na'udzubillah min zalik. Orang Kristen percaya bahwa kata anak Allah atau ibnullah ini bermakna secara kiasan atau metafora. Dan makna kiasan atau metafora ini sama halnya dengan kita mengatakan anak kunci, anak buah, anak jalanan. Ketika kita mengatakan anak kunci, kita kan tidak perlu nanyain siapa ibunya kunci, siapa bapaknya kunci, supaya dikatakan anak kunci. Kita juga ketika mengatakan anak buah, kita tidak perlu nanya siapa bidannya buah dan muncul anak buah gitu. Itu tidak perlu ditanyakan hal demikian, karena itu bermakna secara kiasan. Jadi apa makna dari anak Allah? Apa makna kiasan dari anak Allah? Makna kiasan dari anak Allah itu berarti bahwa sang firman atau yang disebut sang anak ini keluar dari sang bapa atau sang wujud. Teman-teman bisa lihat penjelasan lebih lengkap tentang firman Allah, tentang wujud Allah di dalam video saya tentang Tritunggal. Singkatnya begini teman-teman, ketika sang firman keluar dari sang bapa, keluar dari sang wujud, inilah yang dikatakan sebagai proses kelahiran sang firman atau keluarnya sang firman atau nuzulnya sang firman. Dan nuzulnya sang firman atau turunnya sang firman ini dikatakan sebagai kelahiran sang firman. Makanya dalam syahadat kita, syahadat orang Kristen, syahadat Nisya, kita mengatakan demikian. Pisteuo eis ena kurion Ieson Christon. Aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ton uyon tou teo ton monogene, anak Allah yang tunggal. Dan perhatikan frasa selanjutnya, ton ekto patros geneithenta, yang lahir dari sang bapa. Pertanyaan di sini, apakah ada anak yang lahir dari sang bapa? Jelas jawabannya tidak ada.
Oleh karena itu kita tidak memaknai bahwa kata anak Allah ini berarti Allah memiliki seorang istri dan kemudian melahirkan Isa Al-Masih sebagai anak Allah. Melainkan kata anak Allah ini dimaknai secara kiasan atau metafora yang melambangkan keluarnya Isa Al-Masih dari wujud sang Bapa atau wujud Allah. Kesimpulannya teman-teman, secara keilahian Isa Al-Masih itu adalah anak dari sang Bapa tanpa ibu. Jadi sang Bapa tidak perlu cari istri untuk mendapatkan Isa Al-Masih gitu. Dan secara kemanusiaan atau kedagingan, Isa Al-Masih adalah anak dari ibu, seorang ibu tanpa seorang bapa. Kita tahu bersama bahwa Al-Quran dan Alkitab mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah anak dari perawan Maryam yang tidak memerlukan benih dari Yusuf untuk melahirkan Isa Al-Masih. Jadi kita tidak perlu repot-repot cari bidannya Isa Al-Masih itu siapa, karena Isa Al-Masih disebut dengan anak Allah. Saya harap penjelasan saya cukup jelas, dan kalau belum jelas dan belum mengerti ada dua kemungkinan. Satu, Anda memang belum paham dan belum mengerti. Yang kedua, Anda memang sudah benci dan terlanjur nggak suka dengan kekristenan sehingga Anda nggak mau tahu. Saya harap Roh Kudus bisa menerangi pikiran dan pemahaman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum beshem Yeshua Hamashiach. Salam sejahtera untuk kita semua.